Dengan 18 Agustus 2023, kembali kita akan mengikuti kajian malam hari ya, atau kalam yang kita hadirkan di setiap harinya pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam ya. Dan sedianya kita hadirkan dalam format live ya, karena sesuai dengan namanya kalam, kajian live malam hari. Namun untuk pertemuan malam hari ini qadarullah pemateri kita di Jumat malam Sabtu yaitu Ustadz Tata Abdul Ghani Hafizahullah Ta'ala berhalangan untuk mengisi secara langsung ya. Dan sebagai gantinya kita akan hadirkan dalam format rekaman berikut ini, masih dalam pembahasan tentang pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan iman. Kita akan ulas kembali pembahasan ini di poin yang ke-21 sebagaimana yang telah dibahas ya oleh guru kita Ustadz Tata Abdul Ghani Hafizahullah Ta'ala pada kesempatan yang lalu. Kita hadirkan lagi untuk Anda, semoga bermanfaat, dan dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita bersama TV Sunnah dan radio kita FM. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam memahami petunjuk-petunjuknya yang disampaikan oleh para ulama kita dan menjadikan kita berada di atas jalan yang lurus dan dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan. Tak lupa juga kita sampaikan salat dan salam kepada teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Atharul Iman fi Tahsinil Ummah Al-Islamiyah. Dampak positif dari iman dalam menjaga umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan. Yang tulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Abdullah Al-Jarbu' Hafizallahu Ta'ala. Setelah kita mendapatkan penjelasan beliau tentang adanya orang-orang yang Allah munculkan pada setiap masa menampilkan al-haq, berpegang teguh dan al-haq, ketika manusia mulai terbawa arus penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran-pemikiran, kebiasaan, bahkan sampai keyakinan-keyakinan. Dan disebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksudkan dari apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, yaitu dalam sabda beliau yang sebelumnya beliau bawakan, la yazalu nasun min ummati zahirina, yaitu akan senantiasa akan ada manusia dari umatku yang mereka senantiasa menampakkan kebenaran. Beliau sebutkan bahwa ulama menyebutkan kebanyakan dari mereka adalah ashabul hadis, atau mereka ashabul hadis, yaitu orang-orang yang beragama dengan kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memahami petunjuk ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan di halaman 97 dari kitab kita ini, beliau katakan wahammu sifatin lahum, dan di antara sifat yang paling penting dari sifat mereka, annahum tamassaku bima kana ali salafus salih, bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan apa yang para pendahulu yang saleh umat ini berada di atasnya, fil aqidati wasyariah,
baik dalam masalah akidah, keyakinan, keimanan, dan dalam masalah syariah, yaitu masalah hukum dan ibadah. Nah, di sini barangkali kita perlu mengetahui bagaimana keyakinan pendahulu kita dari umat ini. Dan beliau sebutkan pendahulu umat ini seperti yang sepakati para ulama, yaitu 3 generasi awal, para sahabat Nabi SAW, kemudian setelahnya para tabi'in, dan setelahnya para tabi'in. Dan umumnya mereka dikenal, diwakili dengan imam kita yang 4. Para imam kita yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah ajma'in. Dikatakan mustamiddina dinahum min kitabillahi wa sunnati rasuli SAW, di mana agama mereka diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW. Dan kalaupun mengambil ucapan ahli ilmu, maka ini dalam rangka menjelaskan maksud dari ayat Al-Quran dan maksud dari sunnah Nabi SAW, bukan mencetuskan ide, keyakinan-keyakinan yang tidak disebutkan oleh kitab dan sunnah, atau amalan-amalan yang baru yang tidak dicetuskan oleh kitab dan sunnah. Tidak, mereka menjelaskan, memaparkan maksudnya. Dan ini bisa kita lihat sebagai acuan dalam kitab-kitab tafsir yang disepakati oleh ulama kita dari seluruh mazhab, baik tafsir Imam At-Tabari, atau tafsir Imam Al-Qurtubi, atau tafsir Imam Al-Baghawi, atau tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah, atau tafsir Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, sebagai contoh. Demikian juga kitab-kitab hadis seperti yang masyhur di kalangan ahli ilmu dan orang-orang yang sibuk dengan ilmu, itu kutubus sittah. Ya, kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, rahimahullah ajma'in. Dan kitab-kitab hadis lainnya yang dikenal, seperti Muwatta Imam Malik, atau Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, atau juga Mustadrak Imam Hakim, atau juga Sunan Ad-Darimi, atau juga Mu'jam Imam Tabrani yang 3, rahimahullah ajma'in, dan semisalnya dari kitab-kitab hadis yang masyhur di kalangan ulama kita. Atau juga kitab-kitab fikih yang jadi sandaran, jadi rujukan, seperti Al-Mughni, atau juga Al-Majmu' Syarh Muhadzab, dan semisalnya. Ini sebagai contoh. Kitab-kitab tadi itulah sumber ilmu, dan kitab-kitab lainnya yang menjelaskan ilmu, maka menukil dari kitab-kitab tadi, penukilan dari kitab tadi dan pemaparan, sehingga kita sebagai seorang muslim yang dituntut dalam hidup dan dalam beramal harus dengan ilmu, maka harus tahu rujukan ilmu dan sumber ilmu. Maka kitab-kitab tadi itu rujukannya, dan sumbernya adalah kitab dan sunnah, sunnah yang sahih. Namun apabila kita tidak mengetahui tentang rujukan atau sumber dari ilmu, ya kita pun akan beramal atau beribadah dengan menyebutkan tapi kata fulan. Tidak. Coba kita lihat yang sebagian dari kitab-kitab yang disebutkan tadi, maka mereka
menyampaikan, menjelaskan suatu masalah yang dikenal, lalu dikembalikan kepada sumbernya, kepada asal-usulnya, yaitu kitab dan sunnah. Ya. Tidak murni ucapan mereka, tidak. Karena mereka para ulama kita ini orang-orang yang wara' dalam beragama, yaitu rasa takutnya tinggi kepada Allah, sehingga tidak berani bicara tentang agama ini sekedar dengan pendapat. Tidak berani. Inilah kelebihan dari mereka, orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa ilmu dan menyampaikan kepada generasi setelahnya, sehingga kita harus paham tentang karakter ini. Maka seperti yang disebut oleh penulis di sini, Hafidz Ta'ala, sifat utama dari mereka adalah berpegang teguh ya, dengan apa yang orang-orang dahulu dari ulama kita yang saleh dengan kitab dan sunnah, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah syariat. Dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Maknanya apabila contohnya kita dalam beragama ya, menegaskan bahwa saya beragama dengan mazhab fulan, contohnya negeri kita mazhab Syafi'i, maka berarti kita dalam masalah akidah, keyakinan, dalam masalah hukum, dalam masalah ibadah, kembali kepada akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah, kembali kepada apa yang beliau jelaskan dalam masalah hukum dan masalah ibadah. Tidak kemudian hanya diambil dalam masalah penjelasan ibadah saja, tapi masalah keimanan, masalah keyakinan tidak diambil dari beliau. Karena seorang imam dikatakan imam apabila seluruh masalah agama beliau menjadi teladan, menjadi teladannya. Tidak mungkin seorang imam hanya diambil dari satu sisi saja, semuanya. Lalu beliau katakan qa'imina bid'awati ila dzalik, di mana mereka selama hidupnya menegakkan masalah ini, mengajak manusia kepada masalah ini. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mereka hidup di zaman fitnah menyebarnya pemahaman Jahmiyah, kemudian muncul pemahaman Mu'tazilah yang mengusung bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka kita akan dapati banyak riwayat tentang mereka, bagaimana mereka berdebat dengan tokoh-tokoh Jahmiyah, mereka berdebat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah di hadapan khalifah zaman beliau. Dan bagaimana yang masyhur tentang Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana sampai beliau dicambuk, dipenjara. Kalau beliau orang sudah sangat sepuh, usia 70 tahunan. Ya. Namun beliau bagaimana? Ya, tidak mencela penguasa, tidak mengkafirkan penguasa, malah mendoakan kebaikan untuk mereka, mendapatkan petunjuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana sikapnya? Menjelaskan tentang apa itu Al-Quran. Dan demikian setelahnya langsung juga dengan Imam Bukhari rahimahullah dan para ulama kita semuanya. Mereka bukannya menjelaskan masalah hukum, menjelaskan masalah bagaimana ibadah, tapi menjelaskan semua masalah. Dalam akidah mereka jelaskan, dalam syariat dan sebagainya. Karena semuanya dijelaskan oleh kitab Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Oleh karena apabila kita ingin yakin, maka silakan kita kembali kepada kitab-kitab fikih dari mazhab manapun. Di sana ada satu bab yang terkait dengan akidah. Apa itu? Bab riddah. Bab tentang sesuatu yang bisa menjadikan seorang murtad dari Islam. Dibahas dalam masalah fikih. Paling terkait dengan akidah, menunjukkan akan sikap. Baik. Berikutnya beliau katakan qad faraqul bid'ah wal muhdatsat wa hadzaru minha. Mereka semua meninggalkan bid'ah
dan perkara baru dalam Islam dan memberikan peringatan kepada manusia akan hal tersebut. Contoh, kalau kita kembali kepada para ulama mazhab Syafi'i rahimahum ajma'in, karena negeri kita bermadzhab Syafi'i dalam fikih, ada ulama yang terkenal yaitu Imam Asyuti rahimahullah ta'ala. Beliau menulis satu risalah tentang pentingnya ittiba' dan agar waspada dari bid'ah. Sebelumnya ada Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan tentang pentingnya ittiba', yaitu mengikuti Nabi SAW, dan peringatan keras dari mengadakan perkara baru dalam agama. Dan masih banyak lagi. Dan setiap mazhab ada dijelaskan. Karena beragama itu tidak hanya tentang masalah pelaksanaan ibadah, tapi semua terkait dengan keyakinan, pelaksanaan ibadah, tentang kemuliaan akhlak. Dan itu dijelaskan oleh ulama kita semuanya. Lalu dikatakan, qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mubayyinan syaraf ashabil hadis. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala belum menjelaskan tentang mulianya ashabul hadis wa sabatahum alal haq, dan kokohnya mereka di atas al-haq. Ya, kalau kita cermati dalam sejarah, maka kebanyakan ulama yang mengumpulkan hadis, Imam Ahmad tadi contohnya, Imam Bukhari dan yang lainnya rahmatullahi ajma'in, mereka menghadapi ujian terkait dengan keimanan. Ya, ujian terkait dengan keimanan, yaitu tadi kita jelaskan, menghadapi pemahaman-pemahaman yang mengusung Al-Quran makhluk, ya, dan keyakinan semisalnya. Maka mereka mendapatkan fitnah di situ. Maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan Sahih Bukhari, yaitu kitabnya Fathul Bari, di muqaddimah yang panjang dari kitab tersebut yang disebut dengan Hadjus Sari. Muqaddimahnya disebut dengan Hadjus Sari. Di dalamnya beliau menceritakan tentang biografi sebagian dari Imam Bukhari rahimahullah. Di antara bagaimana beliau menghadapi fitnah dituduh sebagai mujassimah. Itu orang yang menyatakan bahwa Allah punya jism, punya fisik, dan tuduh macam-macam. Maka ahlul hadis, ulama hadis, mereka kokoh dengan al-haq. Berkatakan, faqad ja'alallahu at-taifatal mansurah hirasad din. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kelompok yang tolong ini sebagai penjaga agama. Siapa mereka? Ashabul hadis. Ya, mereka yang mengembalikan petunjuk agama kepada hadis-hadis Nabi SAW. Wasarafa anhum kaidal mu'anidin, dan Allah simpangkan dari mereka segala rencana buruk orang-orang yang menentang. Apakah yang menyebabkan mereka mendapatkan tolong Allah? Beliau katakan, litamasukihim bisyara'il matin, karena mereka berpegang teguh dengan syariat yang kokoh ini, waqtifaihim athar sahabati wat tabi'in, dan mengikuti apa yang diwariskan oleh para sahabat dan para tabi'in. Wa sya'nuhum hifdzul athar, maka kehidupan mereka ya, diisi dengan menjaga warisan tersebut. Apakah warisan dari sahabat dan tabi'in? Yaitu hadis Nabi SAW. Wa qata'al mafawiza wal kifar, dan memangkas segala unsur yang menyimpangkan hal tersebut. Dan mereka
menghabiskan waktu mereka untuk mengumpulkan peninggalan-peninggalan atau warisan-warisan para sahabat dan tabi'in. Segala penjuru mereka tempuh. Rukubul barari wal bihar, mereka berjalan di daratan ke sana kemari, mengarungi lautan. Untuk apa mereka lakukan? Fiktibasi ma syara'a Rasul al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengumpulkan kembali apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan syariatnya, dikumpulkan oleh mereka. Jadi yang kita dapatkan sekarang satu kitab yang bernama Sahih Bukhari, itu untuk mendapatkan riwayat tadi bukan perkara mudah oleh beliau. Bahkan dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, kalau kita baca riwayat bagaimana beliau mengumpulkan kitab ini, setiap satu hadis yang akan dituliskan diawali dengan istikharah 2 rakaat. Subhanallah. Agar mendapatkan pilihan, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan persepele. Dan itu beliau pilih dari yang paling sahih, dari apa yang beliau miliki dari hadis, riwayat. Sekian ratus ribu hadis beliau kuasai, beliau riwayatkan, beliau sarikan hanya sekian ribu saja dalam kitabnya Sahih Bukhari. Demikian dengan Sahih Muslim dan yang lain dari kitab hadis. Mereka mendapatkan riwayat itu bukan dengan mudah, dengan menghabiskan waktu malam dan siang, menahan lapar, menahan dingin, menahan panas, menahan kekurangan, menahan ujian dari orang tidak suka. Namun karena kita tidak mengenal bagaimana perjuangan mereka, maka kita pun menganggap remeh. Bahkan sebagian mengatakan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ini riwayat manusia, tidak perlu dianggap, cukuplah dengan Al-Quran. Wala'adzubillah. Mereka menghabiskan waktu hidupnya untuk itu dalam rangka menjaga kemudahan syariat, menjaga petunjuk Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Quran difahami dengan hadis Nabi SAW. Al-Quran difahami dengan hadis Nabi SAW. Allah firmankan di surat An-Nahl, litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau Muhammad SAW menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Jadi hadis menjelaskan ayat. Kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran, perintahnya umum. Perintahnya umum. Allah firmankan, waqimus shalah, tegakkan salat, hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat kalian. Ada berapa waktu salat dalam Al-Quran? Tidak disebutkan. Dalam hadis dijelaskan. Apa saja nama salat tidak lengkap dalam Al-Quran, Nabi SAW menyebutkan. Berapa rakaat salat ini, salat itu, Al-Quran tidak menyebutkan, Nabi SAW menjelaskan, mencontohkan. Dan atas perintah Allah tadi, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Maka Allah pun memberikan peringatan keras pada orang yang berani menentang, menyisihi perintah Nabi SAW, penjelasan Nabi SAW akan perintah kitabnya. Allah firmankan surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah wa yusibahum 'adzabun alim." Dalam waspada siapapun orang yang berani menyisihi perintah Rasulnya SAW, akan ditimpa fitnah, penyimpangan, apapun bentuknya, dan ditimpa adab yang pedih. Wala'adzubillah. Peringatan dari Allah SWT. Mereka ulama kita dahulu demikian, mengarungi lautan, daratan, semua mereka lalui. Bayangkan contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, orang ajma'in. Di mana mereka tinggal? Bukan di negeri Arab. Mereka dari negeri-negeri jauh. Pecahan Uni Soviet sekarang, Nisabur, Armenia dan sebagainya. Mereka safar dengan kendaraan yang ada zaman itu. Ada sepeda ontel? Tidak ada. Ada hewan, kendaraan hewan. Tidak punya jalan kaki.
mereka arungi. Coba lihat di peta, ya, pecahan-pecahan Rusia atau Uni Soviet dengan negeri Syam. Saat itu tempat ulama di negeri Syam, di Irak atau Baghdad, di Mesir. Mereka safar ke sana, ke Haromen. Berapa ribu kilometer jaraknya mereka tempuh hanya untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka jaga. Lalu kita senaknya mengatakan demikian dan demikian. Walhamdulillah. Berkatakan, la yu'awijuna anhu ila ra'yin wala hawan. Mereka tidak menyimpang, tidak berbawa arus dengan pemikiran fulan atau keinginan fulan, tidak. Di mana zaman itu muncul kelompok-kelompok yang mengusung pemahaman batiniyah, yaitu tidak menganggap hadis Nabi SAW. Maka mereka tetap menjaga. Belum lagi muncul tentang filsafat yang dikenal dengan ilmu kalam, yang juga mendahulukan akal daripada riwayat. Pun mereka tidak terpengaruh, sehingga munculnya Al-Quran adalah makhluk, munculnya tidak ada syafaat, munculnya tidak ada azab kubur, munculnya itu dari mereka. Maka kita lihat ulama kita menuliskan pembahasan itu. Ada yang dalam satu riwayat kitab hadis, ada yang khusus. Contohnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah menuliskan kitab Isbat Adzabil Qabr. Isbat itu tetapnya akan adanya azab kubur. Satu kitab khusus pembahasan masalah ini, riwayat-riwayat hadis semuanya. Karena beliau memang demikian. Masalah apa itu? Masalah akidah. Ini sebagai contoh. Di sini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menjelaskan masalah ini agar kita mengenal tentang ulama kita dahulu, bagian perjuangan mereka dalam menjaga kemurnian syariat ini dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kita tahu banyak masalah yang Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan dalam Al-Quran dipaparkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contoh pada masa ini kita mendapatkan firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam 10. Apa itu walayalin ashar? Tidak tahu. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Ada di mana? Ada di hadis Nabi SAW yang berkatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar. Tidak ada satu hari pun yang dilewati manusia dalam kehidupannya yang amal saleh yang dia kerjakan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari bulan awal Dzulhijjah ini. Dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Dan mereka kumpulkan riwayatnya, disampaikan sampai pada kita, alhamdulillah. Yang mereka yang tidak peduli dengan hadis, ya tidak mengenal keutamaan ini. Sehingga wasiat ulama kita dari dulu sampai sekarang, siapapun yang menyampaikan ilmu pada muslimin, sampaikan riwayat ini, sampaikan keutamaan ini agar mereka mengenal waktu-waktu utama bagi mereka. Demikian. Siapa mereka? Yang kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatakan qabalu syari'atahu qawlan wa fi'lan. Mereka menerima syariat Nabi SAW yang Allah perintahkan pada beliau untuk menyampaikan kepada umatnya, qawlan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Ucapan-ucapan mengikuti petunjuk beliau, demikian juga perbuatan. Wa harasu sunnatahu hifzan wa naqlan, dan menjaga sunnah Nabi SAW dengan hafalan dan juga meriwayatkan. Hatta athbatu bidzalika aslaha, sehingga bisa ditetapkan asal usulnya, sehingga mereka tahu, oh hadis ini sahih riwayatnya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi SAW. Oh hadis ini tidak ada asal usulnya, palsu. Oh hadis ini palsu. Oh hadis ini lemah karena ada
fulan ini demikian sifatnya. Siapa yang tahu? Ulama hadis. Seperti itu. Dan metode semacam ini pun mereka terapkan dalam meriwayatkan ayat Al-Quran. Seperti itu. Al-Quran sampai pada kita dengan riwayat mutawatir. Apa itu mutawatir? Riwayat dari Nabi SAW, kemudian sahabat yang berikutnya dengan jumlah yang sangat banyak yang tidak mungkin masing-masingnya berdusta. Sampai pada kita. Seperti itu. Semuanya dengan riwayat. Dan itu kebiasaan umat ini. Dan siapa yang menjaga mereka? Para ulama hadis. Wa kam min mulhidin yarumu an yukhlita bi syari'ati ma laysa minha. Maka berapa banyak dari mulhid, orang-orang yang menyimpang, yang ingkar pada agama ini. Dan kita dapat di dalam sejarah muncul tokoh-tokohnya dari zaman Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu berikutnya Abdullah bin Sabah, berikutnya lagi terus bermunculan orang-orang semacam itu untuk membuat kerancuan dalam agama, mencampur adukan, menolak. Itu yang terjadi. Dan siapa yang menjaga? Ulama hadis. Karena mereka dalam menjaga syariat Allah Azza wa Jalla ini, mereka sudah menggadaikan kehidupan mereka. Menggadaikan kehidupan mereka agar tetap terjaga syariat yang mulia ini, kemurniannya. Mereka tidak peduli orang mengolok-olok, mencaci maki, mencela, bahkan tidak sedikit dari mereka disiksa, bahkan juga dimusnahkan dari muka bumi. Itu sudah sunatullah tentang mereka dari zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang beriman dan karena sebab berimannya itu. Tidaklah mereka benci pada al-haq melainkan karena berpegang teguh dan menjaga al-haq dan menyampaikan al-haq pada manusia. Nah, karena mereka itu yang menyimpangkan maksud ayat, menyimpangkan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak bicara, diskusi empat mata dengan kejujuran, pasti mereka akan mengakui. Ya, memang demikian. Lalu kenapa bisa menyimpang? Kenapa bisa menyampaikan yang lain? Ya, karena itu dia hawa nafsu. Tapi kalau bicara di depan massa bagaimana? Di depan media bagaimana? Ya sesuai dengan yang mereka ridha. Karena kaum muslimin sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Nabi SAW di surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillukan sabila. Jika engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka itu menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada al-haq. Lalu dia katakan, wallahu ta'ala yadhubbu bi ashabil hadith anha, dan Allah Azza wa Jalla membela syariatnya dengan dimunculkan ashabil hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis. Qawmul huffaz liarkaniha wal qawaimuna bi amriha wa sya'niha idza sadafa an-nasu 'an ad-difa'i anha. Mereka lah para penjaga syarat ini. Ya. Dengan apa yang mereka miliki kemampuannya. Ya, dengan seluruh keadaan mereka. Apabila manusia mulai melakukan perbuatan-perbuatan untuk menjatuhkan syariat, mengkaburkan syariat, membuat rancu syariat, mereka muncul menjelaskan hakikat dari al-haq. Fahum dunaha yunadilun, maka mereka mengerahkan segala kemampuan untuk membela al-haq dan menjaga agar al-haq tetap tegak di muka bumi dan agar kalimat Allah tetap tinggi di muka bumi. Ulaika hizbullah, itulah golongan Allah Azza wa Jalla. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahui bahwa
Hizbullah, mereka lah orang-orang yang pasti mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Ini penjelasan siapa? Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ya. Sudah ratusan tahun yang lalu beliau jelaskan itu. Dan ucapan itu masih berlaku sampai sekarang. Oleh karenanya, ketika kita mengetahui bagaimana penjelasan ulama kita terdahulu, perjuangan mereka, gambaran mereka tentang perjuangan orang terdahulu, nah, kita harus termotivasi. Saya pun harus menghadirkan apa yang saya bisa hadirkan dalam rangka berperan untuk bisa menegakkan al-haq, dan saya ingin menjadi bagian dari itu agar kalimat Allah tetap jaya, tinggi, dan al-haq terus diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian Allah al-miswab. 94,3 FM Kita Radio. 94,3 FM Kita Radio. Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah.